Mau siaran ini iya. Kalau nggak bisa full ya jalan. Nggak perlu ada mana. Iya, dia cuma sebagian gini doang tadi. Jadi di rekaman juga kecil. Share. Kan harusnya gini kan. Coba Gung, lihat Gung. Udah masuk kemana Gung? Bang. Nah. Aku start. Iya. Di dalam tuh gimana? Nih. Oke. Suaranya dulu. Ya. Satu. Nah, ini dia. Mati kan nggak tahu. Suaranya sih. Loh, kok mati? Tes. Oke. Kita lanjut ya. Soalnya banyak materi. Empat kemudian integrasi dan karakternya. Ya. Kita langsung aja. Oh, ini udah nomor 3. Nah, secara sederhananya di sini ada namanya zat pembeli ya atau triggeran. Ketika dilepas maka si evaporator akan setelah dingin jadi ada penguapan, setelah dibuang, setelah itu kebuang, itu akan memakan biaya yang lebih besar kalau tidak digunakan kembali, karena sekali pakai ya. Nah, makanya dengan dari itu adalah penambahan dari kompresor. Nah, seperti ilustrasi tadi ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini sama gambarnya tadi, saya cuma ulang aja. Oke, evaporator itu biasanya fungsinya menyerap kalor, ya, kompresor untuk memompa tekanan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Terus di slide-nya dapat. Oke. Terus di kondensor itu melepas panas, melepas kalor.
Nah, katup ekspansi. Nah, terus posisi dari keempat komponen. Misalnya udah tahu lah ya, mana kompresor, mana kondensor. Untuk mengulang itu menyerap panas, kondensor membuang panas itu aja sih. Nah, jadi evaporator itu disebut QE dan kedor itu QC. Nah, sementara kompresor itu W, ya. Jadi QE plus W samanya QC, ya. Jadi panas evaporator tambah panas kompresor sama dengan panas kondensor, ya. Nah, tadi kita udah cari gimana caranya cari superheat, ya. Nah, kita cari subcool, udah tahu. Nah, ini ringkasannya. Evaporator itu bentuk gatnya itu dari cair ke gas, ya. Sementara untuk tekanannya itu tekanan rendah kalau di evaporator. Nah, untuk temperaturnya itu temperatur rendah. Terus peranannya atau fungsinya itu menyerap kalor, menyerap panas, ya. Nah, evaporator. Kemudian kompresor. Di kompresor itu harus berbentuk gas, nggak boleh liquid. Ya, kalau liquid masuk ke kompresor itu akan merusak kompresor. Jadi wajib gas. Nah, makanya ketika kita ngisi freon, kalau dia berbentuk gas, liquid contohnya R40, kan harus biasanya dibalik tuh. Nah, alasan dibalik kenapa? Supaya dia campur angin. Menurutmu? Kalau dibalikannya yang tadinya angin ke atas jadi air itu jadi keluar gitu. Kalau Karena mungkin belum ke dalam. Ya, jadi gini, mau berdiri, mau dibalik, sama itu bukan berarti ada angin. Ya, jadi replikan itu dalam tabung itu dimasukin ketika tabung itu kondisi vakum. Di tabung itu vakum, ya, baru masuk. Oh, berarti kalau mau ngisi freon kita harus vakum dulu di tabung itu. Kalau ngisi ulang tabung sekarang nggak boleh. Oh. Tapi di Indonesia ada yang buat. Ada. Nah, ketika kamu pakai udah kosong, dibuang dulu kan tuh. Iya. Baru dibuang. Otomatis perannya udah campur angin. Itu yang nggak boleh. Dan kita nggak sarankan. Mbak, yang pertanyaan saya tadi, kalau kita mau ngisi freon, tabung yang ada itu wajib dipakai enggak kan? Ya, kan kalau misalnya tabung baru itu kasih 10 kilo Itu kan nggak mesti dipakai. Ya. Apa yang dipakai? Berarti kalau udah kosong kita mau itu baru dipakai. Seharusnya vakum kalau mau. Ya lama lah Pak. Bagusnya itu aja jam. Nah, terus kenapa dibalik? Jadi kalau R32 nggak masalah dibalik atau nggak masalah. Oh, kalau R32 nggak masalah. Nah, R410 kenapa harus dibalik? R22 dibalik juga. R22 nggak boleh dibalik. Oh, R22 nggak boleh dibalik. Nggak boleh. R22 410 berarti nggak boleh dibalik. Yang wajib dibalik itu 410 sama R32. 407 saya kurang tahu ya, tapi R22 itu nggak boleh. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau R32 itu jak tunggal. R22 itu jak tunggal. Nah, kalau namanya jak tunggal, mau diguncang, mau dibalik, mau dia tetap satu senyawa, satu unsur. Nah, kalau R32 sama R22. Jadi kalau R22 itu nggak usah dibalik. R32 pun nggak perlu dibalik sebenarnya. Benar, tapi yang wajibnya itu dibalik ada yang dibalik itu wajib itu R410. Nah, 410 itu terdiri dari dua jenis refrigeran, itu R125 sama R32 itu dicampur. Nah kalau misalnya tidak dibalik, nah terus itu 50% itu R32, 50% R125. Nah kalau misalnya dalam bentuk gas, misalnya nggak dibalik, itu yang akan masuk dominan itu R32-nya, R125 nggak masuk.
Jadi bisa jadi timpang, bisa jadi 30% R3, R1, R32, 70% R125, misal ya. Nah, untuk menghindari itu biar 50-50, dibaliklah. Jadi nanti masuk dia full R40, jadi 50% R32, 50% R125. Karena R32 itu unsurnya tunggal, jadi dalam tabung itu cuma R3 doang. Sementara kalau R410 itu ada dua freon di situ, R32 sama R3. Nah, jadi R32 sama R125 dicampur. Dapatlah hasilnya R410. R22 nggak dicampuran, R32 nggak dicampuran. Tentu saya belum paham karena baking kan belum mengeluarkan itu. Jadi sama tahu, makanya saya bilang di awal aku cuma tahu baking. Ya kan? Itu makanya nah ketika kita melakukan pengisian ke kompresor dibalik, itu pun harus jangan, kalau misalnya kalau PR itu jangan dipaksa, makanya kan dia pakai otomatis auto charge-nya itu kan, dia kan pakai ekspansi lagi. Nah pertama dia untuk menghindari volume replikan berlebihan, yang kedua untuk masuknya liquid itu jangan kebanyakan. Nah, ketika masuk kita suntik dia liquid kan, kita masukin ke situ kan dibalik tuh. Nah, nanti kan ada lagi suntikan dari kondensor untuk menyuntikkan dia bentuk gas. Jadi supaya ini langsung berubah gas. Jadi sebelum kompresor, dia nanti ada dari kondensor nyuntik ke pipa hisap kompresor itu. Nah, itu panas, ya kan? Nah, jadi panas. Nah, biar yang kita masukin ini cepat cair, cepat gas, dipanasin dulu pakai itu, kayak yang gas tadi, supaya dia nggak masuk liquid ke kompresor. Gimana kalau cuman apa? Yang SKR lah contohnya yang punya itu nggak boleh kita buru-buru ngisi freon kayak gas pakai liquid. Kan biasanya kan dua palet ya, paletnya itu kan. Nah, masukin dari yang tekanan tinggi dulu. Nah, jangan dari yang besar, jadi yang kecil. Dari kecil isi. Nah, karena dia nanti sirkulasi dulu ke indoor, baru ngalir ke kompresor. Jadi masih ada perubahannya gitu. Oke, jadi jangan langsung masukin dari liquid. Nah, sering itu baru pasang kompresor baru udah rusak. Untuk kalian jelek karena rupanya dia langsung isi freon, kompresor penuh dengan liquid, paksain berisik jebol. Karena kan dia halus tuh piringan itu, harus piringan untuk scrollnya itu. Jadi ketika masuk liquid ya pecah. Ya. Makanya sih tapi kalau PRT kan dia cuma biarin aja, dia ada ekspansi sendiri. Jadi mau banyak dia tahu. Dia sendiri yang setting. Oke. Itu ya alasannya kenapa freon dibalik. Kenapa tidak dibalik? Bukan ada angin ya, jadi nggak ada angin. Dan siapa owner nanti habis freon mau balik. Oke. Di kompresor itu harus bentuk gas, terus tekanannya dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Terus temperaturnya temperatur tinggi, temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, fungsinya itu menekan ya, menekan refrigeran dengan beban kerja kompresor W. Ya, kondensor gunanya itu fase refrigerannya itu dari gas menjadi liquid. Jadi setelah ada pembuangan panas, dia akan berubah jadi liquid ya. Kebalikan dari si evaporator. Nah, terus untuk tekanan tinggi, temperatur virtualnya itu tergantung berapa virtualnya itu masih ada proses apa namanya subcoolnya itu maksudnya. Nah, terus melepas kalor ya. Terus katup ekspansi di situ harus bentuk liquid, kebalikan dari kompresor. Ya. Tekanan tinggi ke rendah, terus temperatur tinggi ke rendah.
Fungsinya itu menurunkan tekanan refrigeran. Ya, di sini ada kira-kira yang masih bingung, biar enggak sampai panas sekali. Jadi bingung, dibiarin panas itu. Tapi kadang Pak, Ya kan? Bisa ya? Nah, di situ itu teknisi dari luar, apa semua training itu. Semua itu TV, semua jarang itu juga. Oh, berarti orang tua papa nanya itu Pak. Minta ini nanya itu. Hanya sedikit itu. Kalau biasanya ya di akumulator di yang saya tadi itu Pak, biasanya itu ada buku. Itu biasanya apa? Di unit apa nih? Paket. Nah, itu perlu diukur pipa saksennya berapa. Nah, saksennya kalau misalnya rendah, berarti kemungkinan faktor dari indoor. Misalnya yang sering kayak gitu, yang split duct gitu ya. Nah, itu kemungkinan nggak jauh-jauh apa kotor, flow-nya rendah. Perlu. Terus kan semua kan bisa masuk. Dia kalau jumpa, kalau ini kan dia trennya R40. R40 itu kan di tekanan itu di 120 atau 125. Nah, tapi dia di tekanan itu di 50, tapi hampir normal. Dia nggak ada, itu nggak ada compressor. Running normal gitu. itu R berapa? 40. Itu permasalahannya di mana? Hampir normal. Normal. Angka itu 12, sekian di atas handplate kompresor. Terus Tekanan pressure di 50 psi. Nanti R2. Enggak. Betul Pak. Tapi dingin. Dingin. Running normal itu. Dan itulah baru dimakan itu. Tapi ini running normal. Kita tinggiin, malah dia high pressure. Iya. Nah kita rendahin, dia low pressure. Nanti udah ganti crown-nya. Dia itu posisi udah di kompresor Pak. Dia nggak ke kompresor bawaan. Oh ya udah berarti ganti R22. Dan ini gini Pak. Pengaruh nggak kira-kira? Itu kan pertama ada akumulator. Akumulatornya kan kita nggak pakai. Jadi di bawaan itu kan bukan ini kompresornya doang gitu. Pengaruh nggak kira-kira dari akumulatornya? Akumulator kan gunanya untuk mencegah masuk liquid. Tapi kalian yang ganti juga? Iya, kami yang ganti keluarnya itu Pak. Tapi ini kami. Dia tekanan keran 50. R40. Hampir 12, sekian. Di nameplate kompresor itu 10. Kan seharusnya kalau di atas kan itu sudah pasti high pressure. Tapi di tekanan freon itu dari 50 psi. Tapi dengan evaporator bagus. Bagus. Malah api kompresor itu konden juga, dingin pipanya, nggak ada masalah. Nanti caranya. Tapi yang sebelahnya dia bermasalah, dia diturunin ya Bang. Dia diturunin bukan, yang abang freon itu diturunin di bawah 50. Tiba-tiba 2 hari kemudian ngepres. Contohnya dia Unrestek. Kan dia kalau 0,4 megapascal itu udah protek. Ya. Seperti itu ada pernah Bapak jumpa ya? Kalau sampai 50 ntar harusnya ada protek itu kan? enggak sih, tergantung safety-nya sih. Pak, gimana lagi share ini aku nggak bisa.
Bagi-bagi kan dari awal untuk training membuat tanda tangan user siapa? Dia bangun gini. Kan kita stop dulu. Ini udah selesai nih. Yang ini. Yang ya, Udah, stop. Klik ini. Udah, kamu mau bagian mana? oh, begini. Udah. Terus Itu udah, itu yang tadi itu. ya ini begini. Udah, ini udah terbagi kan itu. Berarti tadi langsung. Dia karena kalau ininya udah nampil ini udah terbagikan tuh. Kita tinggal nengok aja di sini nah. Gue mana gue ngomong nggak loading? Oh nggak loading. Udah misalnya kalau ini aja kontak. Udah, oh udah berapa kali ini? Oh sama ini kepentingan dua. Berarti enggak training apa sih? Otoket semua baikin. Orang dua selalu main. Boleh tuh. Udah, nggak apa. Nanti kan nggak bisa naik gaji kan itu. Kurang dari 9. Ya kan ada toleransi. Udah bang, mana bang? Ini tadi ya. Nih, Ya. benar. Nih. Ya. Udah begini. Halo tes, nampak nggak di layar? Zekia. Ya, Nampak? nampak Bang. Oke. Kali. Lap aja di semua. Dan Medan itu ya golden ya. Ini dari Medan ke Golden. Waktunya itu. Mana orang yang juga baca? Iya, ini pasukan layar yang pasti ya. Coba. Yang dari iya bro. Iya, Ini dari awal dulu. enggak lah. Baru aja. baru ini. Bisa, Bang? Bisa kan? Tadi kan langsung. Itu pun nggak terakmit. Itu sambil kemudian enggak sombong hati malam ini. Wah, ini. Jadi jumlah tapi juga bagus. Malam kan ini set itu sampai yang gede ada nanti. Itu buat aja kalau training level beginner ya. Baikin pelatihan di level beginner. Karena memang ini persyaratan untuk jadi profesor. Jadi teknisnya ada lulus beginner gitu. Peraturan baru. Ini udah bukan. Gerak.
Iya, baru masih banyak materi. Nggak apa, kamunya kan ya, kalau ya abang kan marah kita mau apa itu. Apa tahu malah apa ya? Kami kita lanjut ya. Ya, itu kita pengetahuan dasar tentang panas ya. Ya. Nah, di sini ada literasi, ada air dipanasi, itu titik didih itu di 100 derajat. Jadi ketika udah nyampe 100 derajat, maka akan terjadi perubahan zat ya, dari cair menjadi gas ya. Nah, terus ada juga titik beku. Titik bekunya itu di 0. Kan 0, di bawah 0 dia akan jadi zat padat, jadi es. Nah, kalau ukuran tinggi dan panjang itu gampang ya. Misalnya 8, kalau dalam kilogram 80 kilo tambah 20 kilo itu jelas dia dapat 100 kilo. Nah, kalau panjang juga gitu sama ya. Nah, tapi kalau panas 80 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius itu berapa? 60 atau berapa? 60. Oke. Ada tanya ya. 50. Nah, Bagi dua berapa? Nah, itu yang berarti tidak sama ya. Kalau tadi panjang gampang ya. Jadi kalau panas enggak, beda. 80 Jadi 50. Nah, panas itu dalam kilojoule ya. Jadi ketika kita contohnya ini adalah udara. Dalam 1 kilogram udara untuk dipanasin, misalnya dia di suhu 30, ya kan? Ini udara 1 kilo nih, kita nggak tahu lah berapa kilo ya. Mau dipanasin dari 30 menjadi 31, butuh 1 kilojoule pemanasan. Gitu. Panas yang dibutuhkan ini 1 kilojoule untuk menaikkan atau menurunkan 1 derajat. Karena dari 30 ke 31, maka akan panas yang dibutuhkan itu 1 kilojoule. Ya. Jadi, nah 1 kilogram air contohnya dia itu kira-kira 4,2 kilojoule. Nah, contohnya tadi ada 2 wadah itu 80 derajat Celcius ya. Ini kita anggap 1 kilo ya kan. Ya. Tapi airnya itu 80 derajat. Yang satu lagi 20 derajat. Nah, kita tambahin tuh, dicampur. Nah, dia akan jadi berapa derajat, ya. Nah, jadi yang 80 derajat itu kita ubah dulu menjadi berapa kilojoule. Nah, satu derajat tadi 4,2 kilojoule ya, air ya, 42 ya. Maka dapatlah 80 kali 4,2 itu 336 kilojoule. Ya, itu kalor yang dia punya. Ya kan? Yang 80 derajat Celcius itu 1 kilo air tadi itu kalor yang dia punya itu 336 kilojoule. Ya. Tambah yang sementara yang 1 kilogram air tadi
ditambahin dia itu kurang lebih 84 kilojoule, kan 20. Kan 4,2 tadi kan 1 kali 20 itu 84 kilojoule. Maka dapatlah panasnya itu 420 kilojoule. Ya. Dibagi 2 berarti dapatlah 50 derajat Celcius. Ya. Jadi seperti itu cara ngitung. Jadi 420 itu berarti kurang lebih 210 dibagi 4,2 berarti 50 ya. 210 bagi 4,2 berarti dapatlah 50 derajat Celcius. Itu kalau untuk suhu. Jadi bukan langsung ditambahin ya. Nah, kalau udara dia itu 1 kilojoule per kilo. Jadi kalau kita mau naikin udara, berarti 1 kilojoule butuhnya untuk menaikkan 1 derajat. Nah, kalau air dia 4,2 kilojoule. Kalau es dia 1,97. Kalau uap dia 1,89. Besi dia lebih cepat panas ya. 0,49. Nah, ini pengetahuan dasar aja sih. Kalau dia berubah dari es ke air, itu mencair. Dari air ke es itu membeku ya. Nah, kalau dari air ke uap itu disebut menguap. Kalau dari uap ke air itu mengembun. Nah, kalau dia dari uap ke es ya, ke padat itu membrane. Nah, ada 2 jenis panas. Satu itu panas sensibel, satu lagi itu panas laten. Ada kemarin soalnya panas laten ada. Nah, perbedaannya apa? Nah, panas sensibel itu adalah temperatur naik, ya, temperatur berubah, tapi zat tidak berubah. Contohnya ini dipanasin, yang gambar A, ya. Panasin pakai api. Nah, perlahan itu suhunya berubah. Atau ini misalnya dari minus sekian jadi 0. Itu esnya belum berubah, ya. Jadi yang berubah itu suhunya, itu disebut sensibel. Nah, tapi ketika di sini di suhu 0 dia mulai berubah nih, sebagian es, bagian cair. Nah, zatnya berubah tapi suhu tidak berubah. Itu disebut panas laten. Nah, di sini yang terjadi lagi, suhunya naik nih sampai 100 derajat, tapi belum terjadi penguapan. Nah, itu disebut panas sensibel. Suhunya berubah, zatnya tidak berubah. Nah, berikutnya juga di sini suhunya udah lebih dari, suhunya masih 100, tapi udah mulai terjadi penguapan. Penguapan, nah itu disebut laten. Ya. Panas sensibel sama panas laten. Jadi bedanya di mana? Kalau mau bedakannya itu, kalau sensi berarti suhu badan yang naik, ya kan? Berarti suhu tubuh kita yang naik. Itu sih lebih tepat. Sensi berarti suhunya berubah, zatnya tetap. Kalau laten itu kebalikannya, zatnya berubah, suhunya tetap. Nah, ini gaya ya. Ini kalau gaya itu, kalau Newton tuh geser ke samping, geser ya, percepatan gitu. Kalau Pascal itu tekanan. Ya kita kalau di AC tekanan pakai Pascal. Jadi bumi ini katanya ditekan oleh atmosfer. Ya.
Nah, tekanan atmosfer itu kurang lebih berapa ini? 100.000, 100 ya, 1.300 Pascal ya. Nah, atau kurang lebih satu atau sekitar 0,1 megapascal. Ya. Jadi kita ini ditekan oleh tekanan atmosfer sebesar 0,1. Nah, makanya ketika kita melakukan proses vakum, kita membuang tekanan atmosfer yang ada di dalam instalasi, ya kan? Instalasi vakum sampai 0 megapascal atau sekitar 0 megapascal. Pokoknya dia sampai kosong lah udara yang ada di dalam pipa ya. Sekitar 760 mm Hg merkuri ya. Nah, di manifold itu kita pakai tekanan gauge. Nah, tapi ada namanya tekanan absolut ya. Jadi kalau manifold tidak bisa baca tekanan atmosfer. Tapi kalau tekanan absolut dia membaca tekanan atmosfer. Nah, jadi kalau misalnya kita ngecek di manifold itu 0 PSI ya kan. Itu sama dengan 0,1 tekanan atmosfer. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini ya kita sekarang dalam tekanan 0,1 megapascal. Kan? Nah, ketika kita vakum itu dalam kondisi -1 ini itu namanya vakum sempurna. Jadi sampai minus saya baru itu vakum sempurna. Itu berarti udah nggak ada tekanan atmosfer lagi. Nah, tapi di absolut dia itu sebenarnya di 0 nggak ada minusnya gitu. Nah, berarti tekanan vakum itu nggak ada -2, -3 nggak ada. Itu sampai 0, kosong. Kalau sampai -30 itu kurang lebih 0,1. Kan dalam PSI kan. Nah, berarti 0,1 itu kurang lebih -30 PSI. Oke. Nah, terus ini membuktikan bahwa tekanan atmosfer itu ada ya. Nah, kalau kita memasak air panas di sejajar dengan permukaan laut, itu titik didihnya akan berada di 100 derajat Celcius. Nah, ketika air akan mendidih itu di 100 derajat Celcius. Tapi dengan ketinggian 3.700, dia akan mendidih di 87 derajat Celcius. Nah, kenapa? Karena tekanannya, atmosfernya. Semakin kita tinggi, itu tekanan makin kurang. Makanya pesawat di atas itu lebih tekanannya lebih sedikit dibanding ketika kita landing kan itu agak lebih goyang kan. Tapi ketika di atas dia lebih ringan. Itu karena ada tekanan atmosfer. Semakin di atas semakin tinggi tekanan atmosfer, makin rendah tekanan atmosfer. Nah, ini untuk kurva 1. Nah, sama juga di R410 ada tekanan saturasi. Nah, tadi kan misalnya yang ini kalau air panas kan dia berubah dari cair menjadi gas ya. Itu kalau air diserap misalnya di sejajar permukaan laut, dia akan berubah dari cair menjadi gas
ketika suhunya udah 100. Nah, kalau di atas di gunung nih, dia 87 udah berubah jadi gas. Nah, gimana kalau dia di